Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi abhamna bi ulumil ulama'i rasyihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Al-ayah. Wa qala aidan fi ayatil ukhra inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Al-ayah. Al-mukarram wal muhtaram, Bapak Ustaz Taufik yang saya hormat, mudah-mudahan selalu sekeluarga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram wal Muhtaram, Bapak Ketua DKM Masjid Jami' At-Taqwa, yaitu Bapak Haji Burhanuddin sekeluarga, mudah-mudahan selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh dan bini sepuh, Bapak Jaya dan semuanya, Bapak Dokter semuanya, mudah-mudahan ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para hujaz dan salon hujaz, para tokoh masyarakat dan juga aparat setempat yang saya hormat, mudah-mudahan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, yaitu dengan bisanya duduk di tempat ngaji, dengan bisanya pengajian dibuka. Ini merupakan pertolongan yang besar sekali. Tetapi kadang-kadang orang kalau dapat uang besar itu merupakan anugerah yang sangat besar. Padahal duit bisa-bisa membawa celaka, duit bisa-bisa menjadi malas ibadah, duit bisa-bisa menjadi sombong. Tapi kalau kita bisa ngaji, udah pasti walaupun tidak paham, hati kita akan mendapatkan ketenangan dan dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, sekali lagi mari kita bersyukur. Alhamdulillah kita bisa ngaji, alhamdulillah kita bisa duduk bareng ngaji. Kita walaupun rintangan yang bertubi-tubi, itulah inilah, tapi tetap kita istiqomah, tetap kita mempertahankan syariat agama. Sebab kita ini diberi amanat oleh Allah, oleh Rasul untuk mensiarkan agama. Ya adapun rintangan wajar namanya di dunia. Ya, di dunia boro-boro cuma ustad. Ustad itu nggak dapat wahyu, nggak dapat apa, bisanya habis belajar, bisa nyampaikan itu habis baca. Nabi sendiri yang dapat ilmunya diajarin Jibril, dibimbing dengan wahyu, itu rintangannya bukan main. Rintangannya bukan main. Bahkan kita mah gak seberapa rintangannya. Nabi merintangannya Masya Allah. Bahkan saudaranya, mamangnya, keluarganya itu ngemusuhin Nabi. Nah kita, cuman saya pesan ke yang seiman, pesan ke yang seakidah sama, jangan sampai kebablasan di dalam i'tikad kita. Ketika kita mendapat ujian, jangan kita melupakan pokok-pokok yang harus dipertahankan oleh kita. Akidah satu. Kedua, yang memperkuat akidah, yang memperkuat keimanan, yang membumbui tentang keilmuan. Allahu Akbar. Sekarang ini banyak yang kebablasan. Sholat rajin, sedekah rajin, tapi ada sedikit sinyal untuk menutup agama, ngasih respon. Na'udzubillah. Hati-hati, hati-hati. Saya buka sejarah sedikit. Allah udah buktikan bagaimana jahatnya Fir'aun. Fir'aun itu
Jangankan orang yang hidup loh, jangankan orang yang udah berbentuk, orang yang udah gede, yang udah bisa lari, yang masih di dalam kandungannya aja diancam. Itu siapa itu? Tiap dukun peraji punya amanat, punya tugas door to door ke tiap orang yang hamil. Kalau itu melahirkan anak laki, bunuh. Kenapa Fir'aun bisa begitu? Ada bisikan dari dukun-dukun, Tuan Raja nanti sebentar lagi Tuan Raja akan digulingkan kekuasaan. Oleh siapa? Akan ada bayi yang lahir itu membawa wibawa dan juga daya magnetnya bukan main. Wah, kalau begitu bunuh setiap yang baru melahirkan bila laki-laki. Kalau perempuan amankan. Ayo, itu dahsyat enggak? Padahal yang akan dibunuh itu siapa tahu calon presiden, siapa tahu calon kiai, siapa tahu calon TNI, siapa tahu calon polisi. Ya, masih mending kalau calon penjahat, kalau calon ilmuwan, kalau calon profesor. Allahu Akbar. Itu bagaimana tindakan dari Allah. Seluruh anak buah Fir'aun tenggelam mati dalam lautan, tapi Fir'aun ngambang sampai sekarang nggak busuk. Kenapa? Apa sakti? Bukan sakti, dipermalukan, dihinakan oleh Allah. Sampai sekarang ada. Silahkan datang ke Mesir, ada. Siapa lagi? Terus bahkan belum lama sebelum Erdogan, sebelum Erdogan itu siapa tuh? Kemal Mustafa. Musa jahatnya itu Kemal Mustafa, bukan main. Seluruh masjid ditutup semuanya, seluruh tarikoh ditutup semuanya. Nah ini bicara tarikoh, kalau saya jarang ngupas tarikoh, jarang membahas tarikoh. Tarikoh itu kalau bahasa Jawa diadopsi oleh orang Jawa, padahal bahasa Arab tawajuh. Apa tawajuh? Tawajuh itu udah saatnya, udah waktunya menghadapkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang dibeat oleh guru. Itu namanya thariqah, perjalanan ibadah. Thariqah, ya. Makanya sebelum ma'rifat thariqah dulu. Kalau udah thariqah, tahu jalan, maka akan mendekati ma'rifat. Thariqah Tijani, thariqah Naksabani, thariqah Qadariyah, thariqah Satariyah, banyak thariqah. Ditutup sama si Kemal Mustafa. Masjid-masjid ditutup semuanya. Nah sekarang dibuka Erdogan kan? Yang udah ratusan tahun ditutup, dibuka Erdogan semuanya sekarang. Karena Erdogannya subhanallah, baca Qurannya fasih, cinta agama, dan presiden terberani. Gimana disiksaannya Allah? Ini bukti nih, bukan katanya. Kalau Bapak punya duit pengen meyakinkan, silahkan sana. Si Kemal Mustafa disiksa oleh Allah sekaratnya 6 bulan. Ayo, sekaratnya berapa? Lah Bapak 6 bulan sekarat. Keluarga kita 2 hari 2 malam aja udah gelisahnya kayak apa? Gelisah, gak tega ngelihat keluarga koma atau sekarat 2 hari 2 malam. Ya mending kalau sekarat pakai oksigen mah nggak ketahuan empes-empesannya. Kalau sekarat lepas di rumah nggak hari ini, itu walah nggak tega ngelihatnya gitu. Tapi nggak makan, tapi nggak minum, tapi ngomong nggak bisa, tapi ini mengeluarkan tenaga dari perut. Tapi kak ampul-ampulan ketika mengeluarkan roh dari badan. Saya berpikir, saya begitu, ya Allah ya Karim. Ini bayangkan 6 bulan sekaratnya si Kemal Mustafa. Udah gitu sekaratnya 6 bulan, baunya kemana-mana. Padahal raja itu, raja. Enggak sekarang, enggak dulu namanya penemuan-penemuan. Dari dulu ya ada anti bau untuk menghilangkan rasa bau ada, tapi enggak mempan. Kopi itu dari dulu ada, bubuk kopi itu tuh menghilangkan apa? Meredam bau. Si Kemal Mustafa enggak hilang-hilang baunya. Begitu geletuk mati, dikubur, bumi gak terima.
Begitu masuk lubang kubur, mental lagi ke atas. Kubur lagi, terbang lagi, kubur lagi, terbang lagi. Enggak terima bumi. Ya Allah ya Karim. Ujungnya gimana? Pasang coran, ditaruh, baru dicor. Ya, baru dicor. Saya dulu udah baca sejarah itu udah lama. Kemarin baru dijelaskan lagi sama UAS. Ya, Bapak yang suka baca WA mungkin baca itu. Ya. Ini bukti siksa. Maka awas. Kalau orang yang enggak iman, kalau orang yang kafir, bukan ge kafir atau kalau enggak begitu mah biarin. Tapi awas, kita yang punya titel mulia iman dan Islam, jangan ikut-ikutan merusak agama. Jangan ikut-ikutan apa? Merusak agama. Hati-hati. Memang tujuannya kayak kafir Yahudi itu bikin apa? Kenapa mesin selalu dipersulit? Kekuatan Islam dari dulu itu dari masjid. Ayo, kekuatan Islam itu orang kumpul di masjid. Orang keluar dari masjid begitu berjubel-jubel, orang mau ke masjid nggak pandang siapa, dan di masjid itu tidak pilih pangkat, siapa yang duluan masuk walaupun RT paling depan, siapa yang belakang masuk walaupun bupati wayahnya di belakang. Bener kan? Kali ada bupati baru datang tapi udah penuh, semuanya mundur, bupati nggak ada dari sononya. Nah ini nih bapak-bapak, jamaah, saya mengingatkan, hati-hati. Ada kalimat di dalam kitab tasawuf Sulam Taufik, di tengahnya silahkan. Man a'ana ala masyatin walau bisitri kalimatin syarikan pihak. Siapa yang membantu untuk kemaksiatan, siapa yang membantu untuk dosa, jangankan sepenuh kata, separuh kata aja. Contoh, kayaknya nih musim pandemi nih, musim penyakit, gimana nih kalau pengajian ditutup? Orang takut dosa, tapi keluar ucapan, ya dah, ya dah. Ini kan ya dah teh, nggak jelas kan? Itu baru sepal kata, ya dah. Hati-hati itu termasuk orang yang berbuat dosa itu. Astagfirullahaladzim, ya, wajar. Astagfirullahaladzim. Dan ini manusia itu tempat dosa, manusia suka lupa. Khairu ummati idza asa istighfar. Sebaik-baiknya umatku di mana berbuat salah segera istighfar. Jangan sampai Allah tindak. Jangan sampai Allah la tuakhidna in nasi. Jangan kami tindak bila kami lupa, bila kami lalai. Maka saya doain, ya Allah, mudah-mudahan orang yang terlanjur hianat terhadap agama karena ditekan, mohon dimaafkan. Orang yang hianat terhadap agama karena dipaksa, karena takut, mohon dimaafkan. Jangan sampai ditindak. Tapi saya minta panjang umur. Ya Allah, berilah panjang umur. Saya pengen tambah keyakinan bagaimana nanti akibatnya orang yang suka hianat agama. Pengen lihat. Ayo. Apa kita semuanya muara dari agama loh. Bisa jadi manusia martabat karena agama. Bisa tambah khusyuk, yakin ibadah kepada Allah karena agama. Bisa membedakan benar dan salah karena agama. Bisa menghargai orang karena agama. Bisa menghargai hak orang karena agama. Bisa tahu diri terhadap orang tua karena agama. Bisa memuliakan ibu, khususnya kaum hawa perempuan, itu karena agama. Dulu perempuan hina. Ayo, mana yang disebut ham zaman dulu terhadap wanita dianggap hina? Paham? Semuanya muara dari agama. Maka Yahudi, orang-orang yang benci agama, berusaha sekuat tenaga gimana caranya umat Islam jauh dari agama, gimana caranya umat Islam tidak bersatu di tempat ibadah. Allahu Akbar ya Karim. Tapi saya yakin semuanya dia sadar, cuman di hati dia, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Ini yang menjadi asbab begini nih, carut marut apa ini, musibah COVID. Alhamdulillah sekarang COVID udah mulai reda. Amin. Apa sebabnya?
PPKM, ya. Kalau orang yang mengatakan PPKM itu orang luar Islam, Bapak jangan marah, benar. Tapi kalau kita orang Islam, bukan sekedar PPKM, ada petunjuk dari Nabi, ada dalil. Apa? Ala al-a'malul munziyah ya al-udhiyah. Ingat, amal yang menyelamatkan ialah penyembelihan hewan kurban. Bapak buktiin, sesudah penyembelihan hewan, redanya ini COVID. Benar atau tidak? Ayo. Jangan lihat TV, kalau TV mah banyak palsu. Jangan TV, buktiin, buktiin. Makanya kita ini harus lihat dulu substansinya. Kalau orang ngomong, ini orang iman, orang Islam, bukan. Jangan marah. Lah emang keyakinannya ke dohir. Tapi kalau orang iman, dohir percaya, batin. Makanya dua, syariatnya PPKM, hakikatnya dengan amal syariat. Amal yang Allah menurunkan dengan asbab, amal al-a'malul munjiyah, amal yang menyelamatkan. Coba Bapak kalau tahu, kalau sadar ketika nyegornya darah dari leher hewan, itu tetesan darah, itu tasbih dan menjadi kebaikan, menjadi tolak bala. Walaupun berbagai cara supaya tidak di lingkungan sendiri menyembelih, ada yang dibawa mana? Di mana ke jadi ya? Di mana ke jadi? Silahkan, cuman ya ada gigit jari ustaz setempat. Biasanya ustaz dapat upah motong jadi kagak. Dibawa ke sono. Ini doang. Allahu Akbar. Saya yakin ini. Saya sebagai orang yang beragama Islam, saya orang beriman, yakin ini dua asbab yang menjadi rendahnya COVID. Satu, memang syariat PPKM, walaupun masyarakat sekarat ada manfaatnya. Yang kedua itu penyembelihan hewan yang menjadi tolak bala. Makanya orang tua dulu mah Pak, sekarang aja motong di masjid, dan dulu mah kagak di masjid. Di tiap rumah dulu mah. Kenapa ada keyakinan motong hewan itu, kurban itu menjadi tolak bala dari diri, keluarga, lingkungan. Maka saya kemarin ada informasi dari mahasiswa Mesir yang udah balik. Di Mesir itu ada khusus kulit potong, pakai pakaian gamis putih. Jadi bawa golok muter tiap rumah. Itu di depan rumah udah masing-masing ada kambing satu. Ada pelang namanya si anu, udah potong jalan gitu terus. Jangan, nggak ada di masjid di Mesir. Jadi motong tuh masing-masing di mana? Di depan rumah. Itu saya belum ke Mesir, baru kata orang yang kuliah di Mesir. Ya ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun kan, berarti tahu persis ya. Tapi kadang-kadang kita ini suka ada orang yang motong di rumah, orang masjid marah. Lah apa urusannya? Apa urusannya? Orang motong di masjid bangga benar, lah belum tentu. Dimanapun tujuannya karena Allah yang nyampe, bukan darahnya, bukan dagingnya, yang nyampe itu takwanya. Cuman ada di hati, ingin jadi tolak bala, ingin menjadi asbab penyelamat, silahkan. Allahu Akbar ya karim. Tuh bapak-bapak, waktunya sedikit ya, sedikit ya. Yang penting mah ada yang nyangkut di hati, ada tambah kekuatan, keyakinan di dalam hati. Iman dan Islam bawa sampai mati. Iman dan Islam bawa sampai mati. Percuma hidup kalau tidak beriman. Percuma. Sia-sia matilah kalau mati tidak bawa apa? Tidak bawa iman. Maka diberi garis bawahi oleh Nabi. Isra mujtahidan. Hiduplah kamu merdeka. Matilah kamu mati sah. Jangan mati konyol. Jangan hidup diijajah. Itu nggak merdeka. Buat apa hidup? Penderitaan orang tuh gimana? Apalagi nih bulan Agustus. Ini lagi memperingati 17. Jangan cuma memperingati, syukuri. Syukuri. Memperingati bagus, tapi lebih mulia lagi mensyukuri. Kalau mensyukuri lebih memperingati. Kalau memperingati belum tentu. Kenapa syukur? Definisi syukur, asyukru wa ijrarul adha ala mardatillah. Syukur itu menggunakan pemberian dari Allah di jalan Allah. Ini merdeka dari Allah. Ada kata akal mah enggak masuk akal. Masa
senjata canggih kalah sama bambu runcing kalau bukan pertolongan Allah, gitu. Ini makanya hati-hati menggebu-gebu memperingati hari kemerdekaan, sholat kagak, sholat kagak. 17 Agustus teh kalau bisa malam teh sholat tahajud semuanya, sujud syukur semuanya, karena ini oleh Allah masih diberi kejayaan kemerdekaan. Kalau nggak dipakai ibadah, kalau nggak disyukur, wallahu alam besok lusa diambil kembali ini kemerdekaan, dijajah lagi sama asing. Ini jangan, bukan nakut-nakutin, ini juklak hadis loh. An-ni'am idza lam tuskar tujlah. Kenikmatan bila tidak disyukuri maka akan dicabut kembali. Quran jelas, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadi. Itu bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Ya, supaya enggak nyutan waktu, kita jarah tuh ke ahli kubur. Mudah-mudahan almarhum-almarhumah, orang tua kita, turunan kita, guru-guru kita, para pejuang agama yang lebih dahulu, juga para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia, korban nyawa, korban harta, korban keluarga, merebut kemerdekaan. Walaupun sama manusia tadi hargai, walaupun sama manusia dibiarkan terlunta-lunta, tapi mudah-mudahan oleh Allah dimuliakan dan diliputi dengan rahmat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebutin orang tua kita masing-masing. Allahumma ij'al ma qara'nahu min ummil Qur'an ila arwahi khususon alikubur hazan ghafarallahu lahu wa laha wa lahum wa lahunna kulluhum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan jamaah at-taqwa yang udah lama meninggal maupun yang baru meninggal, bahkan yang masih ada yang suka kelihatan tuh, almarhum Bapak Ali Mardi itu aktif ngajinya ya, kajin mulia akhlaknya beliau, mudah-mudahan dirahmati dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Umumnya jamaah takwa semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mudah-mudahan dengan barokah taklim, barokah umul kitab, bapak dan keluarga bapak selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan cita-citanya, disolehkan putra-putrinya, dimudahkan urusannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin membahas syarat wajibnya sholat. Syarat wajibnya sholat belum selesai. Semuanya kemarin ada 6. 1 Islam, 2 baligh, 3 punya akal, 4 kosong dari haid dan nifas, 5 nyampe dakwahnya Nabi, 6 adanya pendengaran dan adanya penglihatan. Kalau tidak ada pendengaran, tidak ada penglihatan, dia bebas. Berbuat salah pun gak dosa. Berbuat salah pun gak dosa. Gak sholat pun gak dosa dia. Gak nutupin aurat pun kagak dosa. Orang budak sama buta. Orang buta, orang budak. Itu makanya gak ada. Kalau buta pasti denger. Kalau budak pasti ngeliat.
Kalau dua-duanya total nggak ada. Ini dipikir, mungkin ini peneliti dan masuk akal. Lah bagaimana bisa paham kalau nggak ngeliat? Dan bagaimana bisa paham kalau nggak dengar? Gitu kan? Makanya dia nggak goer mukalaf, dia nggak diperintah, nggak diperintah oleh syara, nggak ditaklif, nggak. Ya, itu yang berapa tuh? Yang keenam tuh, wujudus sami awil basar, adanya pendengaran dan adanya penglihatan. Yang kedua, ini yang dimaksud yang kelima nih, yang kelima, bulugu nabi, bulugu wabi bulugi dakwatin nabi. Nyampainya dakwah nabi. Lah emang nyampe nabi ke takwa? Ini kalau bukan dakwah nabi nggak bakal ada takwa. Kalau bukan dakwah nabi nggak bakal ada takwa. Kenapa? Apa? Ilmu semuanya sumber dari siapa? Dari Rasulullah. Rasulullah dari Jibril. Jibril diperintah Allah. Sahabat, atba'ut tabi'in, terus para alim ulama, ulama salaf, ulama qadim, dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya pusaka utamanya dua, Quran dan hadis. Manapun, dimanapun, siapapun, jangan lihat orangnya, lihat sumbernya. Dari mana ini? Dari Quran. Dari siapa ini? Dari hadis. Benar. Jangan bilang ini dari Arab. Arab belum tentu bisa. Enggak semuanya orang Arab ngerti Quran loh. Enggak semuanya. Coba dah ngomong. Dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Ustaz, haji haram sigar. Tawa saya. Bi ayyi dalil anta tahrim bisigar? Apa kau sebab mengharamkan itu rokok? Wala tahluku wala tulku bi ila tahluka. Jangan suka mengenakan malapetaka terhadap diri sendiri. Laisa kadalik. Bi ayyi dalil tafsir. Bukan itu maksud ayat. Tafsir apa kamu pakai? Dia bilang, anta alim Indonesia. Dia nggak paham pakai tafsir apa, asbab nuzulnya apa, nggak paham. Apalagi ada nggak becus bisa bahasa apa, ngomong Arab, ada nggak? Ada. Onta nggak bisa ngomong bahasa Arab. Ayo. Jadi yang patokan Quran, cuman yang paling mulia manusia sedunia, sebab bisa mulia dengan makhluk yang dimuliakan yang lahir di Mekah. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi orang itu sama sekali tidak ada ustaz, tidak ada kiai, tidak ada taklim, tidak ada pengajian. Pokoknya enggak ada. Pokoknya enggak ngerti agama. Dia enggak ibadah, enggak dosa. Makanya orang dulu mah bahasanya apa? Dasar kau hidup jauh dari bedug. Itu bahasanya. Dasar hidup jauh dari apa? Dari bedug. Artinya kalau bedug ada di mana? Di masjid. Kalau di masjid pasti ada apa? Taklim. Ada taklim. Nah dulu kan semuanya fungsi manusia tuh dari masjid ke masjid. Baitul Mal di masjid, musyawarah di masjid. Karena dulu tidak ada, belum punya tempat. Kalau sekarang kan masing-masing tempat. Allahu Akbar. Makanya suka ada orang ngomong nggak boleh makan di masjid, kotor. Cetek pola pikirnya. Emang dulu gimana sih sahabat muhajir? Sahabat muhajir itu tidur di masjid, apa di masjid, hanya mengabdikan diri. Satu-satu saat diajak perang, diajak membela agama Nabi, makan pun kadang-kadang nemu, kadang-kadang enggak. Itu di masjid. Makanya baca sejarah. Tuh, jadi nyampainya dakwah Nabi. Malah ada yang begini. Menurut sejarah ada seorang ulama menyampaikan Nabi dimandiin ketika wafat. Air bekas mandiin Nabi itu menguap ke atas.
menguap ke atas menjadi awan, jatuh jadi hujan. Kemana itu air jatuh, disitulah akan letak musola dan masjid. Ya, nah mungkin ini kan ya mungkin bapak mah taunya sekarang ini tempat mewah, tempat magah. Coba tahun 60 ini mungkin orang kagak ada yang berani nginjek daerah ini. Ya, tahun 60 udah pinggir kali, sawahnya embel. Ayo, ini sekarang tuh tahu, makanya orang yang nggak tahu wah, tapi kalau tahu ya kan jadi begini. Ya, dulu mah tempat nyarit gua, di tempat mancing gua kan gitu bahasanya. Jadi Allahu Akbar ya Karim. Nih bulu gudawati Nabi, nyampenya dakwah Nabi. Sampai-sampai nanti di akhirat orang yang patrah, ada bahasanya patrah itu enggak kesampaian dakwah. Ada apa? Ada. Sekarang dari Nabi Isa ke Baginda tuh berapa ratus tahun vakumnya. Yang nyembah batu, yang nyembah kayu, yang nyembah cincin, yang nyembah kuburan, yang nyembah gunung dan lain-lainnya. Nah, karena tidak punya ini, tidak punya arahan, gak ada yang mengarahkan, gak menyembah Allah. Nah, itu begitu nanti di hadapan Allah ditanya sama Allah, kenapa kamu gak menyembahku, menyembah selain aku? Dan itu kan mengidolakan, bukan niat menyembah, mengidolakan. Kata dia, saya mana tahu, gak ada yang ngajarin, gak ada yang beritahu, gak ada yang ngebimbing itu. Oh gitu. Ya udah tuh kalau begitu mah. Dulu Ustadz gak nyampe, Kiai gak nyampe, Rasul gak nyampe, Nabi gak nyampe, Wali gak nyampe. Sekarang yang nyuruh bukan Nabi, bukan Rasul, tapi aku. Aku langsung yang nyuruh. Bala ya Rob, monggo. Mau perintah apa, mau nyuruh apa ke saya ikhlas menerima perintahan darimu. Ya udah benar, masuk neraka. Kaget dia, suruh masuk neraka. Kata Nabi kalau dia masuk neraka, hakikatnya surga. Asal taat aja perintahan Allah. Tidak, jangan terlalu takut sama neraka loh. Neraka itu makhluk Allah. Bisa panas teh kalau dipanaskan sama Allah. Nah buktinya malaikat Jabaniyah di neraka kagak panas, kagak kekerepekan. Ayo, enggak kekerepekan malaikat Jabaniyah. Di mana? Di neraka malah nyantai, nyiksain orang, gebugin orang, jedotin orang. Coba. Jadi makanya tingkatan arifin itu ngapain takut neraka? Neraka itu makhluk Allah. Malah neraka dan ngapain terlalu pengen surga? Surga itu makhluk Allah. Andai kata masuk surga kalau Allah tidak ridho mah gak enak hidup di neraka, di surga. Dan walaupun di neraka kalau Allah ridho adem enak. Ayo. Bapak denger ya masuk penjara takut kan? Merinding kalau denger apa? Penjara. Tapi ada nggak orang yang mengambil nikmat dari penjara? Banyak, lapas ayo. Ayo. Bisa ngulahin anak, bisa berangkat haji, kerja di mana? Iya, dapat bonus, apalagi ada yang dagang narkoba, dapat jatah. Ayo, ya Allah ya Karim. Itu makanya tingkatan ilmu itu ada tilmidin, ada abidin, ada arifin. Ya. Kalau tilmidin baru belajar ibadah, saya nih baru tilmidin ini, baru belajar. Ada arifin mau udah nggak ngarepin surga, nggak ngarepin neraka, nggak ngarepin surga, nggak takut neraka. Saya di mana kita serah Allah. Yang penting saya pengabdian ke Allah. Udah. Cuman jangan sok tahu. Saya mah nggak takut neraka, nggak pengen surga. Ilmunya kagak ada. Ngomong apa lu? Sotoy doang. Allahu Akbar ya Karim. Nggak ada kan? So ahli hakikat tapi hakikat mikung. Ngaji kagak, boro-boro sampai tamat beberapa kitab. Sapina aja nggak pernah ngaji. Ya.
Ngaji Pak. Kitab apa? Bah Google. Oh pantesan tuh. Kan Google mah dua, kalau gak gelo gila. Oh Karim. Jadi itu syarat Islam. Syarat wajib puasa sholat. Satu Islam. Jadi orang Islam wajib sholat. Kalau orang luar Islam gak wajib sholat. Kalau gak wajib Pak, gak sholat gak dosa. Enggak dosa dari sholat, tapi dosanya lebih daripada gak sholat. Paham nggak? Dosa nggak sholat dosa, tapi gedean mana dosa nggak sholat sama dosa sama kafir? Ayo, dosaan kafir kan? Gedean dosa kafir daripada dosa nggak sholat. Nah, ambil lagi dalam fikih, dalam kitab Fiqh Sunnah. Orang tidak sholat, tapi di hatinya percaya itu sholat kewajiban. Mengiyahkan sholat itu wajib, itu orang matinya tetap Islam. Tapi kalau ada orang sholat tapi di hatinya tidak mengakui itu sholat wajib, cuma iseng aja, ngargain temen aja dan lain-lainnya, kafir itu. Kafir. Apalagi tidak sholat, di hatinya tidak percaya sholat itu kewajiban, kafir itu, haram disolatin. Tapi kalau yang sholat walaupun hatinya tidak menerima itu sholat wajib, itu tetap disolatin. Karena pahkum bidawahir, manusia itu jangan ngelihat hakikat, tapi ngelihat dohir. Depan gak ada yang tahu hati orang. Laut dalam masih ke kontrol kedalaman tuh laut. Hati orang cetek, tapi enggak tahu apa yang dibesitkan di dalam hati orang. Kata orang Sunda, melaut dalam masih bisa diteleman. Hati orang deet, enggak bisa dikobet. Enggak bisa apa? Enggak bisa dikobet. Itu loh. Makanya ahli sunnah wal jamaah ngimbangin dohir batin. Ad-dohir bila batin batil. Ad-dohir bila al-batin bila dohir batil. Al-hakikat bila syariat batil, sama. Hakikat tanpa syariat batal. Syariat tanpa hakikat batal pula. Kan kalau orang tidak beragama, orang tidak bertuhan, nggak tahu urusan hakikat. Yang penting IQ-nya dipakai. Kata akal, logis begini, nggak ada tentang hakikat. Nah kita jangan marah kalau ada orang begitu. Ya biarin, emang dia di situ kemampuannya, dan Allah tutup tentang wawasan hakikat. Kita alhamdulillah ya, walaupun bodoh percaya tentang hakikat. Coba makan sama makan, hidup sama hidup. Tapi kenapa kok hatinya beda? Kita mah percaya ada siksa kubur, dia mah gak percaya kan? Padahal sama-sama hidup, sama-sama bernyawa, sama-sama sekolah, sama-sama gaul. Tapi kok hatinya beda? Siapa yang menanamkan kepercayaan di hati? Allah. Kalau dah khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup, Allah kunci hatinya, yang nggak bisa nerima. Itu bang. Wal bulugh, balig artinya balig di sini secara ilmu fikih laki-laki umur 15 tahun, perempuan 9 tahun. Wal aqlu, punya akal, berarti nggak gila. Wal khulbu itu sepi, kosong, minal haidi, dari haid, wa nifas, dan nifas. Wa bi bulugi, dakwatin nabi, nyampainya dakwah nabi yang tadi. Wa wujudi sam'i awil basari, adanya pendengaran dan penglihatan. Fa ammal majnun wal mugma alaih wa sakran fala wujuba. Adapun orang gila nggak wajib sholat, bila udah sembuh tidak wajib qada. Tuh. Wasakan dan mabuk fala wujuba, maka tidak wajib wala qada alaihim, dan tidak perlu qada.
lakin yajibul qada alaman ta'adda minhum wa alal murtad. Wajib qada itu ke orang yang sengaja meninggalkan sholat dan ke orang murtad. Murtad ini diiming-iming sama jabatan, ganti agama karena pengen punya jabatan, ganti ke agama. Alhamdulillah ngejabat 5 tahun, ya kafirnya 5 tahun, ya selama 5 tahun dia balik lagi ke Islam, itu qada selama 5 tahun. Orang-orang mau sholat duhur 4 rakaat, dia mah 8 rakaat. Ayo kesiksa enggak? Ya? Yang 4 rakaat aja banyak yang ninggal, apalagi 8 rakaat. Ya? Kan 4 ya adaan, 4 qadaan. Ini masih ada loh yang menyampaikan penceramah tuh enggak ada qada, kalau ada enak banget. Ilah ngajinya di mana itu sampai bilang enggak ada qada. Nabi aja ngodoin, jangankan yang wajib, yang sunat aja ngodoin. Nabi habis sholat asar, mau sholat asar entah apa itu langsung sholat asar. Udah sholat asar, Nabi sholat lagi 2 rakaat. Apa haram sholat pada asar? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa? Kan nggak boleh. Aku tadi bukan sholat pada asar, tapi sholat sunat qobla asar. Aku lupa, maka aku kodoin. Gitu loh. Jadi apalagi wajib, sunat aja Nabi ngodoin. Coba tuh di kitab Fikul Islam wa Adilatuh ada, di kitab Ibanatul Ahkam ada, di kitab Tamirul Qulub ada, di kitab Kifatul Ahyar ada tentang qada. Jadi banyak-banyaklah baca supaya nambah wawasan, tidak merasa paling benar diri sendiri. Ilmu tuh nggak ada ujungnya loh. Gak ada ujungnya. Cuman walaupun gak ada ujungnya, kalau nggak banyak baca, nggak mau baca, bakal sempit. Tapi kalau banyak baca, insya Allah nambah wawasan. Wala yajubu ala haidin wa nufasain, dan tidak wajib qada ke orang haid dan ke orang nifas. Walakin takdiyani asaumu, akan tetapi yang harus qada mau puasa. Wa idza aslamal kafir aw balagha sabi aw afaqal majdun aw bugma alai aw qata aw damul haid wa nifasa wa qad baqiya minal waqti qad jamani takbiratul ihram lazimatu hadis shalah ma'al fardhi. Nah, lain ceritanya kalau orang sholat, waktunya sholat kita adzan tengah 1, jam 1 masih belum sholat baik, tengah 2 masih belum sholat baik, jam 2 lebih mau sholat keburu datang bulan, itu mah harus qada. Karena termasuknya apa? Akhirul waktu, ngakhir waktu. Kalau setengah 1 kita mau sholat tiba-tiba datang itu enggak perlu qada. Sama itu waktu mutawasi, waktu yang luas. Awin qata adamil haid wa nifasi wa qad baqiya minal waqti. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini Allah berikan hidayah. Mohon maaf Pak, bukan saya menyampaikan ilmu, bukan saya yang memberikan ilmu, Allah. Cuman saya perantaranya. Mudah-mudahan saya pun ikut untung sama dengan Bapak dunia dan akhirat. Allahumma shalli bil awwalina wal akhirin. Allahumma bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.